Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Ponsen Kang dari Banjarmasin. Dalam acara ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat limpahan berkatnya pada malam hari ini kita dapat berkumpul. Yang saya hormati Ko Kang Ting dan semua pengurus UPI dan serta hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dalam acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah berjalan jauh. UPI ini sudah memasuki periode yang ke-12 ya. Ijing soalnya jaga UPI sendiri ya. Dalam UPI sendiri ini periode yang pertama itu woman punya cuci isu ya. Nah setelah itu berlanjut lagi dengan almarhum Li Zhenqiang. Nah sampai sekarang masih belum ada pemimpin yang baru. Oleh karena itu mungkin di sementara ini dijabat oleh Ko Kang Ting. Kita ucapkan terima kasih kepada Ko Kang Ting. Dan juga jangan lupa kita ucapkan juga sama Ko I Sui Fung. Walaupun dalam kepemimpinan beliau di sana sini ada kekurangan, tapi banyak juga bermanfaat bagi kita UPI ya. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Yang kedua kita ucapkan juga terima kasih kepada almarhum Li Zhenqiang. Sudah menjabat 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun. Nah setelah itu beliau meninggalkan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Untuk mengenang kepada beliau, mari sejenak kita tundukkan kepala kita untuk menghargai kepada beliau, untuk mendoakan beliau. Semoga beliau di dunia surga di sana mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita mulai kita berdoa dalam 1 menit atau 2 menit. Terima kasih semuanya. Jadi pada kesempatan yang ini, yang baik ini, saya menghimbau kepada generasi-generasi muda UPI ya, supaya mau ikut berpartisipasi dalam kepengurusan kita ke depan ini. Karena dengan adanya UPI ini, kita bisa bersatu untuk sesuatu, sifat saling bantu-membantu, saling gotong royong, ada kesulitan dan apa jua pun, melalui UPI ini kita akan bisa bersatu. Asalkan kita punya kepemimpinan organisasi yang baik. Saya hari ini tuh sebenarnya saya mau bawa anak saya ya untuk ke sini supaya mereka juga ikut dalam membantu UPI ini bisa memajukan UPI ini. Bagaimana supaya kita organisasi kita ini bisa minimal, artinya kita bisa saling bantu-membantu. Urusan standar dengan kita bandingkan dengan UPI yang lain, memang kita masih jauh di bawah. Tapi saya yakin apabila misalnya generasi kita muda ke depan ini mau membantu UPI ini, saya yakin UPI akan menjadikan organisasi yang baik dan berguna untuk masyarakat kita, karena kita berpedoman dari kita untuk kita dan kepada kita. Dan selanjutnya saya juga pernah memimpin satu organisasi yang lebih besar, yaitu memimpin satu organisasi yang mewakili
satu provinsi di Indonesia. Banyak pengalaman yang saya dapat. Kenapa kita harus berorganisasi ini? Karena saya merasakan memang perlu. Suatu hari pengalaman saya ya, ada kepuasan tersendiri kita di dalam ada satu kebanggaan di dalam diri kita. Saya pernah memimpin satu organisasi ya. Suatu hari ada kejadian ya, kejadian apa? Waktu itu di Kalimantan Tengah ya, ada satu bantuan dari Republik Rakyat Tiongkok. Aduh, Hausiang Suili Fatien. Nah itu di Kalimantan Tengah. Nah waktu dia membangun itu, sesudah dia membangun itu, banyak teknisi-teknisi dari Tiongkok datang ke sana untuk menyelesaikan masalah bangunan itu. Tentu dibantu oleh orang-orang pribumi di sana. Nah di dalam persoalan itu terjadi persoalan salah paham. Nah suatu hari saya di rumah saya, di kantor saya, di pabrik saya itu saya didatangi oleh polisi. Kalau saya bilang polisi, wah saya bilang ada salah apa ini saya? Ternyata polisi itu bilang sama saya, setelah security saya memanggil mereka masuk. Ternyata dia bilang minta tolong saya menerjemahkan karena ada perselisihan paham antara pekerja orang pribumi di sana dengan orang teknisi dari Tiongkok. Oh begitu ya, saya bilang. Saya bahasa Mandarinnya nggak terlalu bisa. Banyak bisa ya, saya bilang. Cuma kalau misalnya saya diperbantukan, memang harus keharusan dan tidak boleh tidak, saya akan datang. Boleh kapan? Dia bilang ada waktu Pak. Saya bilang besok saya akan berangkat. Berangkatlah saya, antara jarak Banjarmasin itu ke sana kurang lebih 120 km. Berangkatlah saya ke sana. Ternyata, nah itu kejadiannya itu sederhana sekali. Mereka salah paham. Nah akhirnya woman punya cisur dia ini, Cungpo Talu punya orang ini, dia memukul orang pribumi itu. Nah itu, jadi yang pribumi nggak terima. Nah itu akhirnya terjadilah keributan. Nah mereka menuntut, makanya saya dipanggil untuk menerjemahkan persoalan ini. Nah waktu itu yang teknisi ini, nah itu sudah di tangan polisi. Saya jelaskan sama dia, kenapa? Wei semon, wei tungshou tungjiao. Oh kan saya ini karena bahasa Mandarin saya nggak selalu dia bilang,他的那个apanya standar 太 low 了，我一直叫他去学这个，他都什么都不懂，对不对？我跟他讲他是kalau nggak salah他是姓刘的。刘先生呢，我告诉给你了。假设他们比你更聪明的话，不可能我们印尼政府派你来到这边，因为他是漏的人，所以你要bahasa Mandarin itu 体谅ya, nah你要体谅，否则你harus sabar gitu ya，要跟他解释给他听，你不可以动手动脚，你知道吗？这个动手动脚很危险的哦。我跟他讲，itu bisa membawa persoalan yang lebih besar begitu. Oh ya, 对不起 dia bilang. Nah ini, jadi pendek ceritanya tuh saya bisa menyelesaikan masalah itu dari orang-orang yang di bawah dia mengerti juga. Akhirnya terjadilah perdamaian melalui tangan polisi tadi itu. Nah itu satu kebanggaan kita sebenarnya bisa menyelesaikan masalah. Nah oleh karena itu, kenapa Hubei Konghui ini harus yang 成立？不可以不成立， tidak boleh. Karena ada sesuatu hal di dalam kita membuat Hubei Konghui ini seperti lesu darah. Bukan, kita harus lebih maju daripada sekarang. Oleh karena itu, woman nianqing dan kita harus datangkan. Nah itu, saya berharap juga katanya siapa namanya di Zhenqiang punya anak juga ada ya. Nah, tapi dia nggak datang hari ini. Nah ini generasi muda yang sekarang seperti itu, woman叫他过来bantu kita Hubei Konghui supaya Hubei Konghui tambah maju, tambah besar. Jamin kalau 年轻人 bisa mau bantu kita, saya yakin Hubei Konghui ke depannya tambah besar dan tambah maju. Oke, jadi saya pikir saya tidak terlalu banyak ceritanya ini karena waktunya juga sudah
tidak mengizinkan, pada lain kesempatan kita akan ngobrol lagi. Sekian, terima kasih.